Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan belajar cara mengerjakan sebuah permasalahan atau soal yang biasanya ada di dalam ilmu faraid. Caranya ada 3 tahapan. Yang pertama, namanya halatus sukut. Yang kedua, namanya halatut tasib. Yang terakhir yaitu yang ketiga, namanya halatul fardi. Kita masuki tahapan yang pertama, yaitu halatus sukut. Apa itu halatus sukut? Yang bagian mana sih yang namanya halatus sukut itu? Yang dimaksud halatus sukut, yaitu memeriksa keadaan para ahli waris. Apakah ada yang memajubkannya, mendindingnya, menghalanginya dari memperoleh harta warisan atau tidak ada? Cara memeriksa apakah ahli waris si mayit memiliki penghalang dari memperoleh harta warisan. Apakah ahli waris mempunyai orang yang membuatnya tidak bisa dapat warisan, yaitu dengan memeriksa jadwal mahjub. Yang mana yang namanya jadwal mahjub itu? Yang ada di gambar inilah yang dimaksud jadwal mahjub. Adapun caranya, contoh, ada sebuah permasalahan, ada sebuah soal, ada orang meninggalkan seorang cucu laki-laki dan seorang anak laki-laki. Maka si cucu mahjub. Apa itu mahjub? Maksudnya, orang yang terdinding, orang yang tidak dapat harta warisan dikarenakan ada yang mendinding, atau ada yang menghalangi. Lalu pertanyaannya, dari mana diketahui bahwa cucu laki-laki itu tadi mahjub? Jawabnya, dari jadwal mahjub. Di jadwal mahjub tertulis, cucu laki-laki mahjub, jika terkumpul bersama anak laki-laki, maka, si cucu tidak bisa mewaris, tidak bisa mendapat harta warisan, dikarenakan ada ibnun, anak laki-laki. Agar mudah difaham, contohnya lagi, jika ada sebuah permasalahan, jika ada sebuah soal, ada orang meninggalkan seorang paman, ayah dan ibu. Maka, si paman mahjub, si paman terdinding, si paman tidak bisa memperoleh harta warisan. Kenapa? Dikarenakan ada abun atau ayah. Coba kita periksa jadwal mahjub. Di jadwal mahjub tertulis paman mahjub. Jika terkumpul dengan ibnun atau anak laki-laki, kita periksa ternyata tidak ada ibnun atau anak laki-laki. Lalu kita periksa lagi, paman mahjub. Jika terkumpul dengan ibnu atau cucu, ternyata tidak ada cucu, kita periksa lagi, paman mahjub. Jika terkumpul dengan abun atau ayah, lalu kita periksa ternyata abun atau ayah ada, maka si paman mahjub, si paman tidak bisa mendapat warisan. Kita masuki tahapan kedua, yaitu halatut tasib. Apa itu halatut tasib? Yang dimaksud halatut tasib, yaitu memeriksa keadaan ahli waris. Apakah termasuk golongan asabah atau tidak, yaitu orang yang mengambil sisa harta warisan atau tidak. Lalu, bagaimana cara memeriksa ahli waris itu termasuk asabah atau tidak, termasuk mengambil sisa harta atau tidak? Caranya, dengan memeriksa gambar ini. Di sini, tertulis siapa saja ahli waris yang asabah, ahli waris yang mengambil sisa harta. Perlu diketahui, kolom yang diberi tanda panah ini adalah para ahli waris yang keadaannya cuma 2. Kemungkinannya cuma 2, yaitu, ada kalanya asabah, ada kalanya mahjub. Ya, kalau gak asabah, ya mahjub. Kalau gak mahjub, ya asabah. Pasti salah satunya. Untuk mengetahui mahjub atau tidak mahjubnya, ya tinggal diperiksa di jadwal mahjub. Kalau tidak mahjub, berarti, asabah, mengambil sisa harta. Begitupun sebaliknya. Kecuali ibnun dan abun, kecuali anak laki-laki dan ayah, karena kedua-duanya itu tidak memiliki pendinding, tidak mempunyai orang yang dapat memajubkannya. Ketika sudah dipastikan ahli warisnya adalah asabah, mengambil sisa harta, maka diberi tanda ain. Tanda ain adalah singkatan dari asabah. Kita memasuki tahap terakhir, tahap ketiga, yaitu halatul fardi. Apa itu halatul fardi? Halatul fardi adalah memeriksa para ahli waris mendapat berapa bahagian dari harta warisan, dan apa saja syarat-syaratnya. Contohnya, jika ada sebuah permasalahan, jika ada sebuah soal, ada orang meninggalkan seorang paman, seorang cucu, dan suami, maka, si paman mahjub, dikarenakan ada yang mendinding, yaitu cucu. Cara memeriksanya, seperti keterangan terdahulu, dan cucu mendapatkan sisa harta, karena tidak ada yang mendinding dan pilihannya tinggal asabah. Adapun caranya, sudah dijelaskan tadi, dan sang suami mendapatkan 1/4 harta. Tahu dari mana si suami mendapatkan 1/4 harta? Dari rumus yang tadi yaitu halatul fardi.
di sana tertulis, suami mendapat 1/4 harta, apabila ada anak atau cucu. Kebetulan, di contoh ini, di dalam misal yang ini, ada cucunya, maka suami mendapatkan 1/4 harta. Contohnya lagi, jika ada sebuah permasalahan, jika ada soal, ada orang meninggal, meninggalkan seorang saudara kandung, seorang anak laki-laki dan seorang istri, maka saudara kandung, mahjub, dikarenakan di jadwal mahjub tertulis, saudara kandung, mahjub, jika terkumpul dengan anak laki-laki, lalu, ibnun, anak laki-laki, mendapat asabah, sisa harta, sebagaimana keterangan yang ada di halatut tasib, dan sang istri, mendapatkan 1/8 harta, karena tertulis di dalam rumus halatul fardi bahwa, istri mendapat 1/8 harta apabila ada anak atau cucu. Kebetulan, di dalam contoh ini, di dalam misal ini, ada anak, maka, istri mendapat 1/8 harta. Salah hilaf, ampun maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.